Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 2 Maret 2022 bersama saya Furqon Awaldin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan komando militernya untuk menempatkan pasukan penangkisan Rusia dalam siaga tinggi. Pasukan yang dimaksud merujuk pada sebuah unit khusus dengan kendali terhadap jalan nuklir. Pernyataan itu dilontarkan Vladimir Putin setelah muncul seruan dari para pemimpin para pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengenai sanksi ekonomi terhadap Rusia pada Minggu 27 Februari 2022. Vladimir Putin mengatakan sanksi yang dikenakan NATO dan aliansi negara barat adalah ilegal. Bukan hanya melakukan tindakan tidak bersahabat dan ilegal bagi sektor ekonomi kami, negara-negara barat dan para pejabat tinggi NATO terkemuka juga membiarkan diri mereka membuat pernyataan agresif atas kami, kata Vladimir Putin. Apakah AS dan sekutu baratnya akan menambah sanksi terhadap Moskow? Apa dampak sanksi yang mungkin diluncurkan beberapa pihak terhadap pasar saham Rusia? Apa dampak invasi Rusia bagi kepemimpinan AS atas Eropa? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Bung Hasbi Anwar. Assalamualaikum, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasbi, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bung Furkan, apa kabar? Alhamdulillah, Bung Hasbi. Alhamdulillah. Bung Hasbi, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Februari kemarin membuat negara-negara barat minggu ini telah menyiapkan beberapa sanksi kepada Rusia sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Ukraina. Pengumuman sanksi tersebut akan menjadi langkah Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan beberapa negara lainnya untuk menguji nih benteng ekonomi Rusia. Bagaimana dampak sanksi AS dan sekutu baratnya terhadap Moskow nih, Bung Hasbi? Baik, Bung Furkan. Kalau kita lihat memang ini ya, yang pertama bahwa serangan Rusia terhadap Ukraina ini dianggap tidak legitimate ya bagi negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, kemudian negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, yang khususnya negara-negara Uni Eropa. Dan negara-negara Barat dan aliansi mereka juga sudah memulai sejak awal-awal ya hari-hari invasi tersebut atau intervensi tersebut sudah mengumumkan akan melakukan sanksi, memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Beberapa di antara lain misalnya kita bisa baca di update informasi yang tersebar luas, misalnya pemutusan Rusia dari SWIFT ya, atau aplikasi perbankan gitu untuk transaksi internasional, dan dampaknya bagi Rusia sangat besar sekali ya. Potensi Rusia untuk untuk melakukan transaksi internasional menjadi terhalang karena SWIFT ini adalah sebuah jaringan yang jaringan elektronik ya, yang mendukung transaksi perbankan internasional. Itu jaringannya ratusan negara dan sekitar 11.000 perbankan. Indonesia juga masuk dalam SWIFT ini gitu. Saya waktu transaksi beberapa tahun kemarin untuk urusan-urusan internasional itu harus memasukkan SWIFT code ya. Kode SWIFT itu untuk bisa melakukan transaksi. Nah, ketika Rusia hari Sabtu kemarin itu di stop keanggotaannya atau di stop keterlibatannya di SWIFT, maka secara otomatis transaksi luar negeri terhadap Rusia menjadi terhalang. Bagaimana cara mengirim uangnya gitu? Ataupun juga transaksi Rusia terhadap untuk bisa mengakses dolar atau untuk menerima pembayaran dari luar juga menjadi sangat terhalang. Nah, itu yang salah satu dampak dari Rusia. Kemarin saya baca di Al Jazeera, seorang mahasiswa Rusia yang ada di Inggris menjadi kesulitan, menjadi khawatir jikalau uang Rusianya, uang rubel itu, dia tidak bisa lagi menarik atau mengkonversi uang itu dalam bentuk pound sterling ya, karena Rusia sudah terkat atau sudah terpotong keanggotaannya di SWIFT gitu. Jadi ini memang dampak ekonominya sangat besar sekali buat Rusia sebenarnya ya, potensinya gitu. Walaupun sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa Rusia sudah mengkalkulasi ini gitu, karena
Cina juga itu sebenarnya punya jaringan sistem pembayaran global juga gitu, yang bisa jadi alternatif Rusia untuk bisa melakukan transaksi dengan negara-negara lain. Cuman memang Rusia itu masih tetap dominan menggunakan SWIFT untuk transaksi internasionalnya gitu. Sebelum hari Sabtu bahkan negara-negara Uni Eropa itu masih mikir-mikir gitu. Walaupun akhirnya diputuskan bahwa Rusia itu berhenti untuk menggunakan fasilitas SWIFT untuk perdagangan internasionalnya. Akan menjadi susah bagi Rusia untuk menjual minyaknya keluar, dan negara-negara Eropa yang ketergantungan minyak dengan Rusia itu juga pasti akan mencari alternatif, misalnya untuk bagaimana membayar atau mengirim uangnya ke Rusia untuk pembayaran itu. Belum lagi senjata, jual beli senjata Rusia, jual beli produk-produk industri Rusia ke luar negeri yang tergantung kepada mode pembayaran SWIFT itu menjadi sulit karena Rusia sudah terpotong dengan itu. Itu kira-kira. Ya, menurut Bung Hasbi nih, apa dampak sanksi yang mungkin diluncurkan beberapa pihak terhadap pasar saham Rusia, Bung? Hari Senin kemarin itu pasar saham Rusia sudah tutup ya. Kenapa? Karena ya saya kira pasar itu pasti akan, jangankan ada perang terjadi gitu ya, kerusuhan politik di dalam negeri pun itu investor-investor pasti akan menarik dananya gitu. Dan hari pertama saja Rusia di subuh hari Kamis itu melakukan intervensi langsung ke Ukraina secara militer, hari itu juga harga-harga saham Rusia menjadi sangat menurun gitu, menjadi jatuh gitu. Termasuk per hari kemarin juga, ya, ini saham ya, nilai nilai rubel terhadap dolar juga turun. Dari yang sebelum-sebelumnya itu 100 rubel itu bisa mendapatkan 1,5 dolar, sekarang itu 100 rubel itu tidak bisa mendapatkan 1 dolar gitu. Artinya apa? Uang atau nilai mata uang Rusia menjadi menurun. Nah, karena ada kekhawatiran masyarakat Rusia terhadap kondisi ekonomi Rusia di era perang ini, maka masyarakat jadi pada antri gitu, pada antri mengambil cash, uang cash di ATM, kemudian ya kondisi di internal Rusia juga sebenarnya sangat kalang kabut gitu ya, karena dampak dari sini gitu. Harga-harga minyak naik dan seterusnya dan sebagainya. Ada banyak yang kita bisa lihat dampak secara perekonomian, beban yang harus dirasakan oleh masyarakat Rusia karena perang ini. Ya, Bung, itu tadi berkaitan dengan saham. Kalau semisal apa dampak nih invasi Rusia bagi kepemimpinan AS dan Eropa, Bung? Ini adalah ujian ya sebenarnya buat Amerika Serikat gitu ya. Ujiannya itu adalah mampukah misalnya Amerika itu, akan ada analisis yang mengatakan begini ya, bahwa ketika Amerika Serikat mampu mengambil untung besar dari konflik ini, maka ini akan mempertegas kembali kepemimpinan Amerika Serikat di masa yang akan datang. Ada yang mengatakan juga bahwa sebenarnya konflik antara Ukraina dan Rusia ini adalah konflik yang memang diharapkan oleh Amerika Serikat gitu. Karena Amerika melihat bahwa Eropa ini kok semakin ke sini semakin dekat sama Rusia. Dan Rusia mempergunakan kekayaan minyak, kekayaan batu baranya, kekayaan gasnya itu untuk untuk menundukkan atau setidaknya memecah belah standing politiknya Eropa. Nah, Amerika mengamati itu bahwa ini ke depan bahaya terhadap stabilitas NATO misalnya ketika Rusia dibiarkan begitu saja menggunakan politik sumber daya alamnya untuk membuat negara-negara Eropa ketergantungan. Karena ekonomi itu bisa ditransfer untuk kepentingan politik gitu. Jadi jangan anggap bahwa hubungan ekonomi antar negara itu sekedar hubungan ekonomi saja gitu. Tapi itu juga bisa ditransfer menjadi kekuatan politik. Kalau sebuah negara sudah tergantung terhadap ekonomi negara lain, maka itu bisa menjadi alat untuk menekan sebuah negara untuk mengikuti kepentingan negara tertentu. Itu yang terjadi di Eropa. Nah, Amerika melihat bahwa ini berbahaya terhadap supremasi politik Amerika di Eropa pada khususnya di masa yang akan datang. Nah, salah satu cara Amerika untuk merapatkan softnya ya tanda kutip dengan Eropa adalah dengan cara menciptakan musuh bersama, gitu kira-kira. Musuh bersama siapa? Ya Rusia dan otoritarianisme Rusia. Kemudian bahasanya Amerika kan bahasa-bahasa normatif ya.
otoritarianisme, ancaman terhadap demokrasi, ancaman terhadap liberalisme, ancaman terhadap ekonomi pasar, Putin yang otoriter, dan lain sebagainya. Nah itu Amerika membingkai itu di NATO untuk membawa Eropa kepada sebuah tingkat konsolidan yang tinggi, sehingga Eropa bisa akhirnya menjaga jarak dengan Rusia. Yang kalau diilustrasikan mungkin itu Rusia dan Eropa itu sudah semakin dekat, semakin merapat dengan hubungan ekonomi yang sangat erat, utamanya dalam minyak itu. Tapi kemudian Amerika masuk dan memecah kembali, membuat jarak kembali antara Amerika dan antara Eropa dan Rusia. Dengan cara apa? Mengobarkan konflik dengan Ukraina. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang selama ini Amerika itu sangat besar sekali pasokannya, bantuan kepada Ukraina. Dan saya kira Amerika tahu bahwa memprovokasi Rusia itu dampaknya adalah perang. Gitu. Saya kira Amerika sangat tahu itu. Tapi kenapa Amerika selalu memprovokasi Rusia supaya di satu sisi supaya negara-negara Eropa itu bisa solid kembali secara internal dan merasakan bahwa ini ada ancaman Rusia nih gitu. Dan itu akan memudahkan Amerika untuk tetap mengontrol Eropa sampai di masa yang akan datang. Satu hal. Yang kedua adalah Uni Eropa ini, apalagi bulan Januari ini kan kepemimpinannya Prancis ya di Uni Eropa. Dan Prancis itu memang punya misi untuk menciptakan Uni Eropa yang independen. Gitu. Dan beberapa peristiwa politik terakhir, termasuk misalnya AUKUS ya di wilayah Asia Pasifik, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang membuat Prancis marah gitu. Karena Australia tiba-tiba memutus perjanjian antara Australia dan Prancis untuk kapal selam, kemudian Australia membuat perjanjian dengan Amerika Serikat gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Prancis itu tidak terlalu, atau Uni Eropa dengan meningkatnya hubungan Uni Eropa dengan Cina itu sebenarnya juga tidak terlalu sepaham dengan Amerika terkait dengan perspektif Amerika terhadap Cina gitu. Karena ada memang Uni Eropa juga punya tidak ingin selalu menjadi bawahan Amerika ya. Utamanya negara leading di sana atau negara pemimpin Uni Eropa kan ada Jerman dan Prancis yang menginginkan Uni Eropa itu independen. Jadi Uni Eropa sebenarnya itu sangat menginginkan bahwa kondisi yang ada di Eropa itu ya kondisi yang stabil. Makanya beberapa waktu kemarin gitu, baik Jerman atau Prancis itu sangat gencar sekali mendekati Rusia supaya penyelesaian itu lebih dingin gitu. Nah, cuma kan yang punya hajat yang lebih besar adalah Amerika Serikat. Gitu. Sebenarnya Uni Eropa dan Amerika menurut saya sangat berseberangan sekali perspektifnya terkait dengan isu Ukraina ini. Kenapa Eropa tidak mau sebenarnya terjadi, tidak mau dan tidak menghendaki adanya suhu yang memanas di wilayah Eropa Timur? Karena yang mendapatkan dampak dari konflik ini kan sebenarnya adalah Eropa. Sudah ribuan orang yang datang ke Polandia, sudah ribuan orang yang datang ke Jerman untuk mengungsi. Ini kan bebannya buat Eropa juga gitu. Padahal yang punya hajat utama, yang menjadi pemain utama adalah Amerika Serikat sebenarnya gitu. Tapi Amerika yang saya kira dia punya itu yang membuat, karena Amerika punya hajat besar, itu yang membuat Amerika menjadi sangat sangat kuat sekali, sangat keras sekali upayanya untuk memprovokasi Rusia itu. Untuk kepentingan apa? Tadi kepentingan Amerika di Uni Eropa, dan di sisi yang lain kepentingan Amerika terhadap Rusia ya, yang tidak ingin Rusia menjadi negara superpower kemudian hari. Demikian kira-kira. Ya, seperti apa yang dipaparkan tadi Bung Hasbi, menurut Bung Hasbi nih, bagaimana nih cara untuk mengakhiri hegemoni negara-negara kapitalis seperti AS dan sekutunya ini, Bung? Iya, konflik antara Ukraina dan Rusia yang ada sekarang ini kan sebenarnya adalah konflik realnya adalah konflik antara Amerika dan Rusia gitu. Dan kedua negara ini siapa ya, kita harus tahu ya bahwa Amerika ini adalah negara imperialis. Rusia juga adalah negara imperialis. Kedua negara besar ini yang bertarung di berbagai wilayah, termasuk di Timur Tengah untuk menciptakan hegemoni gitu. Amerika masuk ke Suriah, mendukung ya
kelompok-kelompok termasuk mendukung Presiden Bashar al-Assad misalnya, mendukung kelompok-kelompok tertentu misalnya yang pro terhadap Amerika, yang dampaknya adalah kemanusiaan gitu ya. Begitupun juga Rusia masuk ke Suriah. Ini satu konteks tuh. Belum kita bicara mengenai berbagai macam konflik yang lain yang di mana Amerika dan Rusia terlibat. Jadi kedua negara ini tidak punya kontribusi. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kedua negara besar ini itu berkontribusi positif terhadap dunia. Jadi apakah itu yang menang Amerika, apakah yang menang Rusia, ya dampaknya sama saja gitu. Ya, tidak akan menciptakan masyarakat yang baik gitu ya. Dan dampak dari perang ini pun itu yang merasakan adalah masyarakat. Nah, siapa yang diharapkan? Secara ideal ya PBB harus punya peran. Cuman kita juga harus tahu ya bahwa PBB itu kan sangat elitis juga. Hanya 5 negara yang punya kekuatan di sana, termasuk Amerika, Rusia, dan Cina, ya, Prancis dan Inggris gitu. Dan semuanya kita tahu gitu, mereka adalah negara-negara imperial juga gitu. Siapa? Oki mewakili suara umat Islam. Ya Oki kan juga dibawa ke tiap negara-negara besar itu. Nah, oleh karena itu tidak ada solusi lain kecuali kita memang butuh sebuah negara superpower yang lain yang bisa mengambil sikap untuk menantang negara-negara imperialis gitu. Saya kira hanya itu yang bisa kita harapkan. Ya, Amerika itu selalu berkhotbah demokrasi, HAM dan seterusnya, tapi kan semua orang sudah sadar gitu bahwa itu adalah bentuk kemunafikan semata dengan track record Amerika yang rusak. Rusia apalagi, Rusia tidak peduli dengan isu-isu HAM ya, tidak peduli dengan isu-isu demokrasi, tidak peduli dengan itu. Intinya adalah kepentingan nasional yang paling utama. Nah, yang bisa diharapkan saya kira adalah kaum muslimin dengan jumlah 1,7 triliun pemeluk agama Islam yang punya sejarah di masa lalu yang superpower, dan superpower Islam itu adalah superpower yang betul-betul memang positif dan baik, yang bisa melindungi umat manusia, ya saya kira saatnya kita memikirkan hal itu kembali, kita kaum muslimin gitu ya. Karena kita harus melihat ini, kalau kita melihat ini dari perspektif Islam, konflik di Ukraina ini adalah sebuah kemungkaran yang sangat besar sekali. Kemungkaran dalam level internasional yang kerugian terhadap kemanusiaan besar sekali. Dan siapa yang bisa melindungi mereka? Rusia tidak mungkin. Pemerintah Ukraina sekarang menjadi pion saja gitu. Amerika tidak mungkin. Siapa? Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan kecuali kita umat Islam sebagai khairu ummah, ya, sebagai umat yang terbaik. Tapi upaya amar ma'ruf nahi mungkar yang dibebankan kepada kita tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kita punya kekuatan yang setara atau melebihi dengan baik Rusia ataupun Amerika Serikat. Nah, saya kira itu satu-satunya alternatif saya kira, Bung Furkon ya, untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di Ukraina atau menyetop konflik antara negara imperialis yang ada di sana. Ya Bung, ini pertanyaan terakhir nih buat Bung Hasbi nih. Menurut Bung Hasbi nih, apa konsepsi baru yang dibutuhkan dunia saat ini tentang hubungan internasional yang sehat dan tidak menindas nih Bung? Salah satu teori yang di studi hubungan internasional itu ya, teori realisme yang mengatakan bahwa dunia ini anarki. Anarki itu maksudnya tidak ada otoritas tunggal dalam politik internasional. Tidak ada polisi, tidak ada kekuasaan tunggal, tidak seperti negara. Negara itu ada polisinya, ada tentaranya, ada otoritas yang bisa memaksa para pelanggar gitu. Nah, teori ini mengatakan bahwa karena tidak ada otoritas tunggal, sehingga setiap negara itu setiap negara itu untuk melindungi diri mereka sendiri, ya mereka bertumpu pada kekuatan mereka sendiri, gitu. Dan siapa yang punya pengaruh yang paling kuat di dalam konteks politik internasional, dia yang punya kekuatan ekonomi yang besar yang kuat, dia punya kekuatan politik militer yang kuat, gitu. Kalau lemah, maka ya gampang diinjak-injak, gampang diintervensi, gampang gampang dijajah dan seterusnya. Nah, Islam itu
itu tidak mengajarkan umat Islam menjadi umat yang lemah ya. Kita selalu membacakan berulang-ulang gitu. Apa namanya? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Umat Islam itu diwajibkan hukumnya untuk menyiapkan segala macam kekuatan supaya musuh-musuh Allah takut gitu. Ya, supaya musuh-musuh kaum muslimin dan musuh-musuh Allah takut. Nah, dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu mendirikan negara yang diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau, Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan negara beliau sampai berusia 1400 tahun, dan umat Islam itu tidak pernah menjadi negara yang berada di bawah. Ya, walaupun pernah runtuh, tapi walaupun pernah misalnya dalam kondisi ambruk, tapi bisa bangkit kembali menjadi negara superpower. Kenapa Islam bisa menjadi negara superpower? Karena ini memang misi atau kewajiban dari Al-Quran, kewajiban agama menjadi negara superpower. Gitu. Ini saya kira konsep yang harus kita tawarkan terhadap kaum muslimin gitu. Ya, tidak ada yang bisa membela umat manusia kecuali kaum muslimin. Dan untuk membela umat manusia dan dunia secara keseluruhan, kita harus punya institusi politik. Kita harus punya kekuasaan yang kalau dalam kitab-kitab fikih itu disebut sebagai negara khilafah gitu kira-kira. Kalau dalam konteks sekarang mau pakai nama lain yang tidak bertentangan dengan Islam tidak masalah gitu ya. Tapi dalam bahasa para ulama, ya, konsep atau kekuatan politik itu adalah khilafah yang menerapkan syariat, yang mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Itu kira-kira. Demikian, ya. Mas Furkan. Terima kasih banyak Bung Hasbi atas waktu yang penjelasan yang luar biasa. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah, Bung Hasbi. Dan semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan yang atau forum yang lain yang penuh barokah lainnya, Bung Hasbi. Terima kasih pemirsa Kaur Petang. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 16.30 WIB. Akhirnya saya Furkan Awaludin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.